Ini ya Kak ya, memang Kak Cut auranya aura seniman Kak ya? Atau Aura entertain? seniman. Waduh, baru Iksan loh yang bilang aura seniman. Mantap. Karena kan beda memang Kak, orang entertain tuh apalagi kan di Jakarta kan banyak tuh ya model-model yang memang punya ciri khas sendiri Kak ya. Oh, Dengan Kak harus. Cut datang sini aura senimannya udah keren kali Kak. Berarti udah cocok jadi artis ya? Udah cocok kan, karena kan kita ini juga Jambu Kreatif sama Classic Production ini Kak Cut ini adalah salah satu pembimbingnya. Ya kan? Waduh. Luar biasa. Dan yang kita tahu Kak Cut sudah banyak banget main film di, ya mungkin nggak asing lagi sama Kak Cut ya kan, nggak mungkin lagi sama seorang Kak Cut di Aceh. Mungkin kalau kita lihat Kak Cut Amin. di beberapa film di Aceh dari dulu sampai sekarang masih eksis Kak. Alhamdulillah masih. Alhamdulillah masih eksis, Masih. Nah, berarti Kak Cut nih mulai main film dari tahun berapa nih Kak? Oke, sebenarnya Kak Cut tuh awalnya sih dari teater ya. Teater. Teater itu Kak Cut sudah ya masih figuran lah. Figuran. Itu tahun 96 sebenarnya. Oke. Nah, tapi karena sempat vakum berapa tahun, terus Kak Cut sempat vakum karena ke Padang ya, Ke ke Padang. Padang Panjang. Jadi nggak eksis dulu. Setelah tsunami kembalilah eksis Kak Eksis Cut. kembali. Iya. Berarti gitu. sebelum tsunami ini yang Kak Cut mainkan film apa nih Kak Cut? Oh, Boleh kalau yang sebelum tsunami itu justru Kak Cut panggung teaternya itu di panggung-panggung ya TVRI malah. tahu? TVRI Kak Cut. Di TVRI pertamanya dan itu masih figuran ya. Terus ada juga banyak di TVRI sih, ada beberapa film memang di TVRI. Berarti Gitu. dari zaman yang dulu kalau Kak Cut lihat, saya kan orang videografer nih Kak. Iya. Jadi mungkin kameranya gede-gede Kak ya. Benar Dengan masih sekarang, kayak gitu. Kameranya makin lama makin kecil Makin nih, Kak. kecil tapi kualitasnya, luar Kualitasnya oke, biasa. luar biasa. Ini Kak Cut ini dia paham kalau misalnya kamera gede itu belum tentu bagus, ya Iya, kan? Tapi kamera benar. kecil bisa jadi lebih oke kan, kayak gitu kan. Kan dilihat dari kualitasnya kan. Kualitasnya. Berarti dari sebelum tsunami udah mulai di teater Kak ya? Iya, awalnya di Teater, teater. Terus itu diajak main merambah. film ya? Iya. Main film. Ya masih drama-drama kecil lah. Masih figuran Masih saat itu. figuran. Sekarang udah mulai ngeri Kak ya. Udah jadi apa namanya itu? Alhamdulillah kayak peran alhamdulillah utama. peran utama ya. Berapa kali malah peran utama sudah ya. Siap, Kak. Dan mungkin Iksan sendiri juga tahu 5 film Kak Cut memang terbaik terus ya. Itu kan tahu kan komunitas mana yang Iya, pakai. betul. Soalnya kalau di Aceh komunitas tuh ya udah lumayan besar lah Oh gitu iya. kan. Karena juga beberapa kita di Aceh ini mungkin untuk di apa ya, produksi filmnya mungkin terbatas Kak. Iya betul. Dan mungkin ada beberapa orang dari kita termasuk kawan saya nih Kak yang memang dia di dunia film. Film ya. Dia hijrah Kak. Ke mana? Misalnya ke Jogja, ke Bandung karena mungkin di sana Lebih industrinya menjanjikan. lebih menjanjikan ya kan. Ya, jadi benar. gimana nih Kak Cut istilahnya di Aceh kan bertahan di film ya kan. Karena kan istilahnya Kak Cut ini salah satu kita sebut freelancer lah Ya, gitu Kak. benar, Karena kan benar. bukan ada juga mungkin seorang kayak Kak Cut dan dia punya kerjaan utama yang mungkin di kantor, tapi kan Kak Cut ini full, kalau misalnya kita bilang full time YouTuber, nih Kak Cut full time istilahnya seniman Iya. dan selebriti lah. Entertain, iya. Entertain lah. Iya. Oke, sebenarnya mungkin begini ya, mungkin sudah jalannya Kak Cut memang di sini. Rezeki Kak Cut di sini ya. Betul. Mungkin kita memang awalnya pasti punya cita-cita ya. Malah dulunya pengen cita-cita nggak jadi guru jadi polwan loh. Wih, Iya benar, Jadi tapi polwan. nggak kesampaian. Terus Kak Cut berpikir karena ada darah seni kali ya, bakat dari kecil, kayaknya memang rezeki Kak Cut udah di sini. Jadi Kak Cut sudah mencintai profesi cintai ini. profesi. Berarti enggak istilahnya betul Kak, kita kerja dengan apa yang kita cinta tuh enak kali ya. Contoh misalnya contoh kayak Kakak jadi main film itu sambil Kakak menghibur orang ya Kak, kan kasih edukasi untuk orang gitu. Ya banyak lah Kak, saya lihat kan Kak Cut juga udah banyak jadi apa namanya itu Kak, pemeran film, ada lagi kayak jadi apa namanya itu Kak, istilahnya kalau di teater tuh pemeran juga ya. pemeran. Iya berarti. Ya aktor lah dan aktris kayak gitu kan. Ya sebenarnya kita cintai dulu profesi Cintai itu dulu profesi Iksan, maka kita akan bertahan. Betul. Ya, dan Kak Cut menganggap kan kalau di mana syuting itu Kak Cut menganggap berwisata sambil bekerja. Wis, Kayak kita kan nggak nyangka kemarin ada film Petri Ijo. Oke. Kak Cut pada pingin banget itu memang sudah lama banget ya pingin ke Takengon. Tiba-tiba tercapai Kak Cut. Dengan film itu bahkan ke tempat yang danau yang dingin itu kan ada danau apa tuh?
di Medan kemarin tuh Kak ya? Enggak, Yang kalau casting di Medan itu Kak Cut ikut open casting. Open casting di Ya. Medan. Ini yang di Takengon memang Kak Cut main film kan, dan Kak Cut, waduh Kak Cut, kalau bukan karena film, Nggak bisa mungkin Kak nggak ke sana. kemari Kak Iya, Cut. betul. Benar, tuh satu lagi waktu ke Pulau Aceh. Betul. Gitu juga. Iya, Itu iya. kan karena profesi dan itu Iya, karena betul. kegiatan Istilahnya, kita itu. hal-hal yang stres itu kayak nggak ada di Kak Cut ya. Oh, nggak ada, selalu ceria. Istilahnya Ya. stres tuh nggak ada di kalender Kak Enggak Cut, nggak ada. ada. Sebenarnya gini, setiap orang pasti punya masalah ya, Iksan. Betul, betul, Tapi Kak. bagi Kak Cut, masalah itu kita nggak perlu tunjukin sama orang. Iya, Cukup betul. kita berserah diri pada Allah saja. ya, Biar Allah saja yang tahu. Iya, betul. Gitu. Kadang kalau kita pasrah ke orang, misalnya kita cerita keluh kesah ke orang, bisa jadi dia tanggapinnya baik, bisa jadi diburu. Apa nih si ini kayak gini kayak gini. Kayak Benar, gitu kan. tidak Baik kita, perlu. misalnya nggak kita pendam juga, kita cerita ke satu orang aja dan iya. nggak perlu banyak orang kita cerita, Benar. betul kan? Yang kita Pergi ke percaya media, saja. Betul, pergi ke media kan. Iya, gitu. Iya, kayaknya Kak Cut besok Kak Cut juga jadi MC aja dah. Iya. Karena kan memang di dunia industri ini kan Kak Cut istilahnya sebagai mimik ya. Apa aja nih Kak? Kalau yang perlu kita pelajari di mimik, di suara apa gitu? Kalau untuk MC ya, MC. kalau MC biasanya lebih ke vokal ya, Vokal. lebih ke ya vokal, lebih Dan rileks. film perlu juga Oh vokal ya? perlu kalau film penjiwaan Penjiwaan. dan ekspresi kita ketika kita harus sedih, Iya. kita harus menangis Iya, dan iya, kita iya. ketawa, itu kan memang membutuhkan penjiwaan, Penjiwaan. ekspresi dan karakter itu. Itu dia. Saya lihat Kak Cut pertama kali nih ya sebelum di saya mana? kenal ya. Di festival film. Jadi kan Iya. ada di ini ya teman-teman, jadi festival film itu nonton film tuh yang Kak Cut peran jadi sebagai ibu tuh. Yang Suluh ya, yang kamu nonton? Yang Suluh, Kamu selalu nonton atau yang di Puing Paling Sunyi? kayaknya paling sunyi. Oh iya, Yang itu Kak best. Cut, yang air tumpah tuh Oh ya. iya. Jadi Itu kerennya bagus. tuh di mana Kak Cut nggak banyak dialog di situ ya. Nggak Justru banyak dialog nggak kan? banyak dialog. Nggak ada dialog atau emang Ada dialog tapi sedikit, Sedikit. justru lebih diminta karakter penjiwaan bagaimana wanita itu depresi ketika melihat suaminya dibunuh di depan dia. Dan Kak Cut harus menjiwai itu. Iya. Berarti istilahnya Kak Cut mendalami peran Kak Cut sebagai orang yang istilahnya Janda, suaminya janda. dibunuh dan wajahnya kayak mana tuh Kak Cut emang ini ngeri kali cara ekspresinya kan gitu kayak mana. Karena kan kalau misalnya kita lihat sekarang nih senyum tiba-tiba langsung berubah kayak gitu Iya, kan susah Kak menjadi Cut. karakter ya. Iya, istilahnya kan kita kadang ada juga butuh waktu kayak untuk mendalami itu. Apa langsung masa tiba-tiba kayak Joker langsung berubah tuh apa memang perlu waktu Kak? Ini mungkin karena Kak Cut sudah terbiasa di acting ya, Iya. jadi waktu sutradara itu mengarahkan nggak terlalu berat. Terlalu berat. Bahkan bilang Kak Cut, kita maunya kayak gini ya gitu. Terus Kak Cut berusaha untuk menjadi yang baik lah, yang terbaik supaya sutradara dan tim jauh-jauh datang, mereka tidak kecewa. Tidak kecewa. Sudah memilih kita kan? Betul. Karena Kak pengalaman Nisan kalau misalnya syuting film itu kadang kendala di artisnya juga. Misalnya artisnya nggak mendalami peran, kita harus cut berapa kali ya Iya, kan. Apalagi artisnya nggak hafal skrip, kita harus cut, kita tunggu. Jadi waktu yang lama di lapangan jadi banyak nunggu itu. Biasanya kan kita sebelum main film ada apa tuh Kak namanya? Kalau reading ya Oh, atau reading ya misalnya. Reading naskah dulu. Ada habis reading naskah sambil praktek apa tuh namanya Kak? Itu langsung istilahnya ya blocking ya. Setiap film berarti pertama apa nih Kak? Reading dulu dia. Reading, habis itu kita memahami naskah ceritanya itu apa. Terus langsung kalau nggak lama tuh kadang-kadang kok memang orang yang sudah terbiasa, biasanya cuma seminggu. Langsung kita langsung syuting ya. Berarti Kakak dikasih naskah Ya. full, Kakak tinggal baca yang punya Tinggal Kakak baca. aja. Iya. Tapi bukan berarti kita juga punya teman, punya lawan main juga harus kita gitu. tahu. Iya. Kalau nggak masuk. Nggak masuk ya. Iya. Betul. Kalau Kak Cut gitu baca naskah, bukan hanya untuk Kak Cut aja, tapi Kak Cut lihat waktu di mana aja kan. Oh dia ngomongnya ini, dia ngomongnya ini. Oh berarti kita harus tahu. Sebenarnya Kak Cut bukan di Aceh nih, itu di mana Kak Cut? Di Jakarta sana. Amin. Ya, aku sebenarnya bukan Jakarta. Tapi ya, kalau Kak Jogja. Cut Jogja ya, bukan di Jawa sana. Tapi kalau misalnya Kak Cut sana nggak ada yang ngajarin di sini Kak, Makanya gimana banyak yang tuh? bilang, Kak Cut jangan hijrah kemana-mana. Iya. Kita sedang membutuhkan. Tapi kan kita juga butuh ini ya. Betul, tapi kalau misalnya Butuh di sana, grit Kak, ya. lebih menjanjikan itu Kak. Makanya mungkin Benar. mungkin para istilahnya untuk pemerintah atau yang di Aceh lah ya, yang mendanai di bidang kreatif mungkin bisa lebih
diperhatikan gitu Kak kan. Jadi benar. teman-teman kita yang di luar yang di Aceh mereka nggak keluar gitu Kak. Tetap mereka bikinnya di sini. Karena kan kita nih bisa jadi dari Aceh nih filmnya bisa keluar kan. Kita nggak perlu keluar untuk bikin film itu kayak gitu. Benar. Sebenarnya kalau boleh Kak Cut ngomong ya sedikit ya, bukan hanya di bidang film aja yang dibantu. Tapi banyak seni-seni lain yang memang Kak Cut tidak mau bilang orang lain, diri Kak Cut sendiri ya. Kak Cut kan aktif dan Kak Cut juga punya sanggar juga kan. Tapi ketika pemerintah tidak melirik kita kan kita merasa aduh kayaknya kita nggak ada arti apa-apa ya. Tapi begitu kita di luar kalau Kak Cut buat secara begitu mungkin itu siapa tuh perempuan itu? Coba panggil dia kemari. Begitu loh, benar. Betul. Nah, gitu. Ya, makanya sebenarnya pemerintah kita ini Kak, Ya. kita nggak sebut siapa itu, mungkin ada beberapa dewan yang mungkin bisa, ini aku yang fokus pegang di bidang perfilman seni kayak gitu kan. Dia memang fokus apa gagasan kita bikin apa kayak gitu, apa yang kurang. Dan kita sebagai anak muda dan contoh Kak Cut sebagai artis juga harus serius itu ya kan. Kita serius dan kita nggak harus keluar lagi untuk di bidang itu kayak gitu ya kan, daripada kita keluar mendingan kita di dalam gitu kan. Tapi bener loh seperti Iksan bilang, Kak Cut setuju loh. Maunya ada salah satu, ini kan mau dekat-dekat ini, boleh lah melenceng sedikit ya. Iya betul Kak. Mau dekat apa nih? Pemilu oke, 14 Februari kan. Maunya kan ada nanti yang terpilih kan, ada salah satu dewan yang memang sangat dia peduli loh dengan seni dan budaya itu. Satu aja misalnya ada kegiatan disupport gitu. Jadi fokus di situ. Dia khusus di situ. Atau Kak Cut aja ntar naik ya. Kita naik perlu modal Kak. Iya betul. Harus ada mungkin ada beberapa dewan yang naik untuk mensupport lah kayak gitu. Mungkin ada beberapa, mungkin kita nggak tahu ya kan. Mungkin arahnya kemana kita nggak tahu kayak gitu. Ya sebagai gitu. Ya. Tarik nih Kak. Ya iyalah kayak gitu. Terus Kak Cut juga Iksan ada juga buka kelas modeling ini. Ya. Modeling Kak ya? Ya. Berarti modeling itu modeling cilik. Untuk cilik Kak ya? Ya, kebetulan Kak Cut suka yang anak kecil aja karena kalau untuk dewasa itu sudah banyak banget. Kebetulan Yap Semonnya juga bukan agensi baru. Dia memang dedengkotnya ini di Aceh nih sebenarnya. Gitu. Tapi sekarang kan sudah Kak Cut yang mengambil alih sebagai ketua Yayasan Pembina Seni Model Aceh. Dan Kak Cut juga melatih anak-anak itu untuk mencintai wisata juga, Iksan. Gitu. Soalnya edukasi anak-anak tuh dari model, misalnya modeling kan edukasinya juga untuk mencintai wisata budaya Aceh gitu kan. Maksudnya Kak Cut ambil rute latihan itu 4 minggu tuh memang di area-area wisata kayak gitu. Karena konsep Yap Semo itu sendiri wisata modeling kreatif. Betul. Nah Kak, ini kayaknya kita sedikit berat kalau ngomongin model di Aceh. Benar tahu. Menurut Kakak gimana misalnya model di Aceh itu gimana? Sebenarnya kalau Kak Cut lihat kan banyak ini, misalnya ajang ini, ajang itu kan. Tapi setelah itu mereka nggak tahu kemana loh, benar. Sayangnya hanya selesai di situ saja dan mereka hanya lingkup di situ saja kan. Kalau di Jakarta kan beda di luar ya. Di luar Aceh kita lihat kan setelah mereka tampil di event-event yang begitu, itu mereka tidak hanya di model, tapi mereka bisa merambah ke dunia sinetron, film, dan mungkin menjadi foto model yang udah internet kok sini kan. Sangat kecil. Outputnya tuh nggak tahu kemana. Pas mereka bikin misalnya, ngapain model, mendingan apa kayak gitu yang lain kan, yang nanti ada kedepannya nyambung kayak gitu. Betul juga. Ya, misalnya seperti dibikin wadah sih Aceh, kan misalnya dibikin wadah untuk seniman-seniman yang ada kayak gitu. Begitu sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya udah begitu kali ya. Bisa betul kok, maksudnya rupanya modelnya nanti akan bisa jadi seorang aktor film gitu. Kalau di luar Aceh kan memang begitu. Bahkan yang 30 besar itu memang mereka sudah dilirik tuh sama produser gitu. Kalau kita di sini kan selesai 10 besar ya sudah. Gitu. Terus mereka kebanyakan setelah itu nggak tahu kemana. Itu sayangnya. Dan mungkin orang tua yang misalnya yang punya dana, malah mereka lebih setuju ya udah anaknya keluar ke Aceh, mungkin di sana lebih ada wadahnya gitu Kak ya untuk model. Mungkin kan kita, nah ini Kak gimana Kak, tanda kutip model, ada nggak model Islami gitu, atau nggak model yang misalnya yang ya kayak gitu misalnya ada nggak arahnya ke sana kayak gitu?
Kalau model Islami di sini, Iya, ya di sini ada ada dong. ya? Tetap yang namanya kita kan ranah di mana kita tinggal kan. Iya, Jadi mungkin kita sering ketinggalan ketika kita di luar. Karena kan model-model di sana kan berani membuka Iya. hijab ya. Kalau kita kan Tutup, iya. jadi sampai di sana mungkin kita hanya sebagai biasanya yang Kak Cut lihat mungkin tidak sampai juara 1, paling dia ambil best apa Iya, gitu. Karena betul. kita kan memang Nutup. gitu betul, kan kalah dengan yang Iya, lebih yang wow lebih gitu gitu. kan. Makanya kita sampai ke Jakarta aja atau Jogja, tapi kok nggak sampai ke luar negeri. Luar negeri. Karena kan lebih Iya, terbuka. vulgar. Bagus suka misalnya dari hal-hal yang saya tertarik ini sih lebih ke asalnya aktor Kak Cut ini ya. Sorry, artis ya. Apa tuh? Pemeran Tokoh ya Kak Cut ya. Maksudnya Kak Cut dalami dengan sedemikian bagus kayak gitu Kak. Ya. Mungkin nanti teman-teman juga bisa saling sharing sama Kak Cut di istilahnya di bidang itu Kak ya kan nanti mungkin selain modeling juga apa tuh aktor kelas acting kelas acting bro. Dan kita juga insya Allah Kak di bidang kayak bantu support Kak ya di bidang di bidang Jambo Kreatif nih nah kita akan bikin kelas acting mantap kelas itu acting yang nanti istilahnya mewadahi teman-teman nih di bidang aktor ya syuting harus gitu itu ya karena kan bisa jadi nanti teman-teman nih arahnya bisa jadi nanti ketika mereka udah pintar mereka bisa bikin akun YouTube sendiri ya mereka tinggal bikin konten sendiri kayak gitu ya kan karena kita hanya mewadahi Kak kita bantu teman-teman yang di Aceh ini untuk istilahnya fokus di bidang-bidang kayak gitu Kak jangan sampai mereka keluar Aceh apalagi yang bakat yang nggak dijalankan kayak gitu. Terus gini juga dengan adanya kita buka kelas acting, kan setiap tahunnya tuh ada wadah yang memang selalu membuka untuk sebuah festival film kan. Jadi dari dia belajar di sini dia bisa membuat film itu. Nah ini Kak kendalanya film di Aceh itu apa Kak kalau boleh tahu? Kalau kendalanya masalah gimana? Mungkin karena ini kali ya. Mungkin ada 1-2 yang memang sudah sudah dikenal. Maunya Kak Cut, karya-karya yang di Aceh ini bukan hanya sampai di sini saja, tapi mereka berani dengan film di sini berani seperti yang di sana. Mungkin ikut aja festival Bandung, festival film Jogja, karena kan kualitas film kita di Aceh sudah luar biasa loh. Itu kita beranikan diri aja. Masalah menang dan kalah atau pemilihan itu nggak ada ya nggak apa-apa. Tapi kita sudah mencoba dan orang bilang, ternyata film di Aceh luar biasa kok gitu. Orang luar saja buat filmnya di sini kayak Puing Paling Sunyi kan harusnya kan orang kita kan, tapi orang Jogja yang kemari. Memang sutradaranya perempuan, dia memang berasal dari Aceh, tapi kan dia udah di sana dia lama kan. Jadi dia yang mengangkat tentang konflik 98 itu sebenarnya film Kak Cut itu. Dan sebenarnya Kak Cut nggak ngalami tuh. Karena Kak Cut 98 justru masih di Padang Panjang. Tapi begitu dikasih peran itu, waduh. Jadi Kak Cut baca, Kak Cut tahu ya. Dan Kak Cut memang perempuan yang benar-benar depresi. Depresi sekali. Dan memang nggak banyak dialog, tapi sebenarnya justru kalau banyak dialog itu yang lebih gampang kan. Gitu ya, justru yang cuman berkarakter kita itu yang susah karena kita kan nggak ngomong, nggak banyak dialog, tapi kita harus bisa mengekspresikan bagaimana ketika aku tuh depresi. Jadi semua barang yang ada itu Kak Cut anggap tuh sebagai apa ya? Itu dia bilang Kak Cut ada TV Kak Cut mau hancurin kayaknya. Ada laba-laba tuh Kak Cut. Gitulah kisahnya di situ. Tapi alhamdulillah Puing Paling Sunyi itu masuk best di Amerika. Iya sampai ke internasional kan? Iya di Amerika. Alhamdulillah film-film yang Kak Cut perankan kayak Suluh juga udah berapa kali ditayangkan di luar Aceh. Iya Suluh Kak, pertama kali saya nonton kan Suluh kan. Suluh tuh hanya Suluh ya kamu? Iya, Suluh pertama kali saya nonton, habis itu baru Puing Paling Sunyi. Kan dia kan baru 2 itu baru 2 tuh yang saya nonton karena juga nggak tahu film Aceh apa memang hanya di privat, mungkin dikhususkan nontonnya atau memang publish ke YouTube. Kita kan nggak tahu kan, mungkin dari pihak produsernya atau apa kayak gitu. Yang saya nonton ya Puing Paling Sunyi sama Suluh. Suluh dia hanya di satu balai itu dia ngobrol tapi ada kayak tiktok-takan. Iya, maksudnya
perdebatan ya Perdebatan. antara Kak Lela kan Iya, Kak Cut dan Kak Kak Lela. Lela itu jadi punya anak yang memang agak gila lah sedikit kan. iya, iya. Jadi perdebatan itu maksudnya tidak harus ke pengadilan. Kita bisa menyelesaikan Secara keluarga. di kampung. Adat kampung lah. Kak. Ah, Bisa dari kampung. Jadi Kak Cut tuh diteror berapa orang. Jadi Kak Cut Iya. karena perempuan yang tidak mau nerima seorang ibu karena anaknya dihujat gitu. Tapi di situ justru sosok Kak Lela yang selalu digandrungi sama orang-orang di kampung. Iya. Sampai dia bilang, yang mana tuh Kak Lela, kami pengen kenal. Ya, makanya kan setelah itu pas keluar lihat Kak Cut kayaknya nih yang di film itu ya. Habis itu Ihsan kayak ada segan menegur. Itu ternyata orang yang baik banget. Aduh. Oke Kak Cut. Makasih, Makasih Iksan. banyak Kak Cut untuk Iya. sharing-sharingnya di ilmu itu. Mungkin ke depan banyak lagi nih kita pengen sharingan, terutama nanti kalau kita udah buat film, kita akan bedah di sini mungkin Kak. Boleh, luar Oke. biasa. Makasih banyak Kak Cut udah mau hadir di sini. Ya, Ya, semoga sukses terus nih karirnya ke depan di 2024 nih. Amin. Sampai ke depan Kak ya. ya. Oke, terima Satu kasih. boleh Kak Cut ini ya. Ya, boleh Kak kasih pesan atau Iya. apa hal yang mungkin Iya dong. untuk teman-teman kita yang di bidang seni ya Iya. terutama. Terutama Kak Cut ucapkan terima kasih kepada Jambu Kreatif Ihsan ya yang sudah mengundang Kak Cut. Semoga Jambu Kreatif ini bisa terus sukses, lancar dan lakukan apapun yang terbaik dan bisa suatu saat di Jambu Kreatif ini Kak Cut percaya akan maju dia. Oke? Bagi yang ada punya bakat dan yang sudah disampaikan sama Ihsan, kita terbuka di Jambu Kreatif ya. Itu. Terus berkarya itu. Dah. Dadah.